Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang penomoran dan juga daftar pustaka. Jadi untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang penomoran halaman. Pengertian dari penomoran halaman itu sendiri adalah sebuah proses memberikan angka atau kode pada setiap halaman dalam dokumen, buku, laporan, ataupun publikasi lainnya yang berfungsi untuk mempermudah pembaca menemukan bagian tertentu. Jadi penomoran itu sendiri itu seperti sebuah angka. Jadi sebuah angka yang ditaruh di dalam sebuah makalah. Jadi ketika kita membuat sebuah makalah pasti adalah yang namanya penomoran halaman dan itu berfungsi juga untuk mempermudah pembaca menemukan bagian tertentu. Jadi kayak misal kita ingin mencari bagian dari suatu bab di KTI tersebut. Nah, kita kan nggak tahu tuh di halaman berapa. Nah, fungsi dari penomoran halaman itu ya itu. Jadi untuk mengetahui kayak, oh jadi bab 1 itu ada di halaman 5. Nah, seperti itu fungsi dari penomoran halaman itu sendiri. Kemudian untuk penomoran halaman itu terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada penomoran angka, yaitu numerik atau numerik, kemudian ada penomoran Romawi, dan juga kemudian ada penomoran huruf atau alfabetik. Kemudian untuk aturan penomoran itu sendiri, penomoran itu melibatkan penempatan yang konsisten. Jadi untuk penomoran itu tidak boleh peletakannya berubah-ubah. Jadi kalau misalkan dari awal itu peletakannya sudah ada di tengah, maka dari awal sampai akhir itu penomorannya di tengah terus. Jika penomorannya itu ada di bawah, maka di bawah terus. Kemudian jika di atas, ya bagian atas terus. Kemudian untuk pilihan posisinya itu ya ada tengah, kanan, kiri. Dan biasanya untuk bagian pendahuluan, abstrak, ataupun kata penghantar dan daftar isi, itu menggunakan penomoran angka Romawi. Dan untuk bagian dari pengertian halaman judul gitu, halaman judul ataupun cover itu diberikan nomor, jadi kayak 1, 2, 3 itu huruf angka gitu. Dan itu dimulai dari angka pertama, jadi mulai ke angka 1 lagi. Dan untuk yang kedua itu mengikuti ukuran font dengan teks utama. Jadi pada umumnya penomoran itu mengikuti ataupun sama dengan isi yang ada di dalam KTI tersebut. Misal KTI itu nomornya 12, ya maka misal KTI tersebut itu fontnya menggunakan font 12, ya maka penomoran itu 12 gitu. Jadi dan juga pada umumnya itu mereka tuh menggunakan ukuran itu dari 10 sampai 12 tanpa gaya tambahan seperti cetak tebal ataupun miring. Dan kemudian dalam dokumen akademik seperti skripsi atau tesis, halaman praisi itu menggunakan angka Romawi kecil dan juga pada isi utamanya itu dimulai dengan angka Arab 1 pada halaman pendahuluan. Kemudian untuk lampiran dapat diberi contoh lanjutan atau format khusus seperti A1, A2, A3, dan sebagainya. Penomoran ini disusun secara konsisten dan itu berfungsi untuk menjaga keteraturan dokumen sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku. Dan itu tadi untuk penjelasan dari penomoran halaman sendiri. Dan kemudian kita beralih ke pengertian daftar pustaka. Kemudian untuk daftar pustaka itu, jadi daftar pustaka itu adalah bagian dalam sebuah karya tulis seperti makalah, skripsi, tesis, ataupun buku. Dan itu berisi seperti daftar referensi ataupun rujukan yang digunakan oleh penulis selama menyusun karya tersebut. Sumber-sumber itu dapat berupa buku, website, jurnal, ataupun artikel, ataupun laporan penelitian, dokumen resmi, dan juga bentuk publikasi lainnya. Jadi untuk daftar pustaka itu sendiri itu adalah seperti sebuah rujukan di mana itu dapat menjadi sebuah bukti kalau penulis itu referensinya tuh ini gitu. Dan tujuan dari daftar pustaka sendiri itu adalah untuk pertama itu memberikan kredit kepada penulis asli, menghargai karya orang lain yang telah dijadikan rujukan.
seperti yang saya bilang tadi, dari daftar pustaka itu berupa rujukan, dan ya itu juga dapat berupa bentuk penghargaan atau menghargai karya orang lain. Jadi ketika kita menulis KTI itu pasti kita, sebuah KTI ataupun karya tulis lainnya itu pasti kita membutuhkan kutipan ataupun referensi dari karya-karya orang lain, dan daftar pustaka itu juga, daftar pustaka itu sendiri sebagai bentuk rujukan menghargai karya orang lain. Jadi kayak kita, oh kita ngambil rujukan dari orang lain, berarti kita harus mengisi di daftar pustaka seperti itu. Kemudian ada juga memastikan keaslian, membuktikan bahwa informasi yang disajikan didukung oleh sumber terpercaya. Jadi itu sebagai bukti kalau informasi yang kita berikan di KTI tersebut itu bukan hoax ataupun sebuah informasi yang bodong. Jadi itu ada sebuah informasi yang akurat dan pastinya sudah terpercaya. Gimana sih pembuktiannya di daftar pustaka itu sendiri? Jadi bisa dibuktikan keasliannya dengan mengecek daftar pustaka. Kalau misalkan kalian belum percaya dengan informasi yang diberikan. Kemudian ada membantu pembaca, memberikan rujukan bagi pembaca yang ingin mempelajari topik lebih lanjut. Jadi daftar pustaka sendiri juga bisa sebagai bentuk kalau misalkan gini nih, kalau misalkan ada sebuah KTI misal tentang limbah, dan si pembaca itu ingin menelusuri lebih lanjut kayak limbah itu gimana gimananya, dan dengan daftar pustaka itu jadi si pembaca bisa lihat kayak, oh ini lebih lanjutnya ternyata ada di jurnal ini, ada di website ini, kayak gitu. Kemudian ada menghindari plagiarisme, menghindari tuduhan plagiarisme dengan menyebutkan sumber asli. Jadi kalau misalkan kita mengutip dari jurnal orang lain, tapi kita nggak memberikan daftar pustaka ataupun kayak bentuk pembuktian kalau misalnya kita ngambil dari orang lain, itu bisa dituduh plagiarisme. Jadi untuk sebagai bukti kalau kita itu nggak plagiarisme itu dari memberikan daftar pustaka. Kemudian ada penulisan daftar pustaka. Nah, jadi untuk penulisan daftar pustaka sendiri ini ada jurnal. Nah, jadi jurnal sendiri bentuknya seperti ini. Itu bisa berupa kayak, jadi yang pertama itu nama dari autor, kemudian yang kedua itu tahun, terus setelah tahun itu ada judul dari jurnal yang diambil, kemudian penerbit dari jurnal tersebut, dan kemudian doi-nya. Dan untuk prosiding mungkin seperti itu, bentuknya hampir sama juga. Terus ada juga buku. Buku juga kurang lebih bentuknya hampir sama seperti jurnal dan juga prosiding. Jadi untuk tatanannya seperti itu, dan kemudian ada bab di dalam buku. Untuk bab di dalam buku ini, jadi kita kayak mengutip sebuah bab yang ada di dalam buku tersebut. Dan untuk penulisannya kurang lebih seperti yang saya tunjukkan di PPT slide ini. Ya, jadi itu beberapa contoh dari penulisan daftar pustaka itu sendiri. Saya kira penjelasan dari penomoran dan juga daftar pustaka sekian, dan apabila ada kesalahan ataupun kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya Muhammad Dafa Aresaki pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini. Sudah.